Kita berjumpa lagi dalam Renungan Rohani GKI Peterungan Bajam Karanggawang. Kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana menjaga hati kita tetap damai, menerima segala keputusan yang diambil oleh pemegang otoritas dalam situasi saat ini yang tentunya sebagian dari keputusan itu sulit untuk diterima oleh sebagian dari kita. Nah, mari kita berdoa lebih dulu. Bapa, kami hendak belajar untuk menjaga hati kami, supaya hati kami tetap damai, hati kami tetap nyaman dalam situasi saat ini. Termasuk hati kami damai menerima setiap keputusan, kebijakan yang diambil oleh pemegang otoritas, baik itu pemerintah, baik itu pimpinan di perusahaan, di kantor-kantor, di tempat kami bekerja, di wilayah di mana kami bertempat tinggal dan sebagainya. Sehingga dalam hidup kami sehari-hari kami tetap menikmati hati yang damai, hati yang dekat dan intim dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan baca ayat yang menjadi landasan kita kali ini dari Amsal pasal yang keempat ayat 23. Dikatakan demikian: jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Penting bagi kita untuk menjaga hati supaya hidup kita itu betul-betul dikendalikan oleh hati yang tenang, oleh hati yang damai, oleh hati yang menikmati karya Allah yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan belajar bagaimana caranya kemudian kalau ternyata hari-hari ini, saat-saat ini ada banyak keputusan yang barangkali bagi sebagian dari kita merasa itu merugikan, merasa bahwa keputusan-keputusan itu tidak menyenangkan bagi kita, tidak berada di pihak kita. Mungkin ada di antara kita yang karena situasi terkait COVID-19 ini harus dipotong gajinya barangkali. Mungkin ada sebagian dari kita yang mengalami dirumahkan atau bahkan di PHK. Ada yang sebagian dari kita mengalami tekanan-tekanan di wilayah tempat tinggal kita masing-masing, karena kita baru saja datang kembali dari luar kota misalnya, dan sebagainya. Maka semua situasi yang sedang berkembang itu bisa saja mengganggu hati kita, dan kemudian membuat hati kita tidak damai, tidak sejahtera, dan hidup kita menjadi goncang oleh karenanya. Nah, kita akan belajar dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mengenai doa jemaat, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Sebuah nasihat dari Paulus kepada Timotius, dan tentunya itu juga nasihat untuk kita semua. Dalam keadaan seperti ini, ada banyak keputusan dari pemegang otoritas di atas kita yang seringkali tidak cocok barangkali dengan diri kita. Kita merasa itu merugikan. Nah, Paulus mengajarkan cara yang baik untuk bisa berdamai dengan mereka adalah mendoakan mereka, bersyafaat bagi mereka. Nah, kalau kita mendoakan tetapi doanya berbunyi begini: Tuhan ampuni mereka, Tuhan tolong buat mereka bertobat, mereka sadar,
Nah, kalau doa-doa semacam itu yang disampaikan, itu rasanya akan mudah. Karena doa-doa semacam itu kita sampaikan ya, kita haturkan kepada Allah sebagai ungkapan kekesalan kita. Karena kita sedang marah dengan mereka, sedang jengkel dengan mereka, itu doa ungkapan kejengkelan kita sebenarnya. Tapi yang menarik, Paulus mengajarkan bersyafaat untuk mereka. Dan ini tidak mudah. Ada waktu di mana saya merasa tidak nyaman, tidak cocok dengan beberapa orang tertentu, dan kemudian saya belajar untuk bersyafaat bagi mereka. Dan ketika saya merasa jengkel dengan beberapa orang tertentu, dan saya menyampaikan doa kepada Allah yang berupa syafaat, mendoakan supaya pekerjaan mereka diberkati, mendoakan supaya keluarga mereka diberkati, sekolah anak-anak mereka juga baik diberkati oleh Tuhan, ternyata tidak mudah. Karena saya sedang jengkel dengan mereka, saya sedang marah dengan mereka. Waktu saya mau berdoa untuk mereka, kata-kata itu susah keluar rasanya, berat sekali. Rasanya enggak ikhlas begitu, tidak rela. Tapi saya paksakan. Saya belajar dari Paulus ini, saya paksakan, saya keluarkan doa saya, syafaat saya, dan ketika keluar, hati saya merasa damai sekali, plong, lega sekali. Sehingga ketika saya membayangkan wajah orang itu, yang sebelumnya saya merasa jengkel sekali, tiba-tiba hati saya merasa damai. Terbayang wajah mereka dan di hati saya merasa sukacita, damai dan nyaman sekali. Saya berdamai dengan mereka. Itulah cara yang diajarkan oleh Paulus kepada kita untuk mendoakan, bersyafaat bagi para pemimpin kita, bagi presiden kita, bagi para menteri terkait yang mengambil keputusan dalam situasi sekarang ini, sampai ke RT RW, pemimpin kita di perusahaan kita, di kantor tempat kita bekerja, semuanya kita doa, kita bersyafaat bagi mereka, untuk kesehatan mereka, untuk keluarga mereka, untuk kebaikan kehidupan mereka, kebaikan kesuksesan pekerjaan mereka, karir mereka, anak-anak mereka, dan sebagainya. Maka kemudian hal baik yang kita akan nikmati sebagai implikasinya, sebagai buahnya adalah yang pertama, hidup kita akan menjadi tenang dan tentram. Hati kita tenang. Kalau hati kita tenang, hidup kita juga tenang. Hati kita tentram, hidup kita juga akan merasa tentram. Yang kedua adalah kita akan menikmati perkenan dari Allah. Allah berkenan dengan semua hal itu. Yang ketiga, keselamatan dan pengetahuan akan kebenaran. Menikmati proses mendoakan bersyafaat bagi mereka akan menolong kita semakin mengerti tentang maksud-maksud baik Allah, mengerti kebenaran yang Allah maksudkan. Itulah manfaat kita bersyafaat, mendoakan para pemimpin kita, para pengambil keputusan, orang-orang berotoritas di atas kita, dan semua orang. Bersyafaat bagi semua orang, bagi mereka. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau mengajarkan kepada kami melalui Paulus supaya kami bersyafaat untuk semua orang, untuk orang-orang di sekeliling kami, untuk para pemimpin kami yang mengambil keputusan, dan keputusan itu menyinggung kehidupan kami. Ada keputusan yang menyenangkan kami, menguntungkan kami, ada juga keputusan yang memberatkan kami. Apalagi situasi saat ini terkait COVID-19. Kami merasa ada banyak keputusan yang tidak mudah untuk kami ikuti. Dan mungkin sebagian hati kami merasa jengkel, merasa panas, merasa gundah gulana, merasa semakin kecut dan bahkan menuju kepada kepahitan. Kami terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih, bersyukur Tuhan mengajar kami untuk kami bersyafaat bagi mereka. Dengan bersyafaat hati kami akan bisa menerima mereka, menerima apapun yang mereka putuskan dengan hati yang damai, hati yang tentram. Tuhan membuat hati kami tentram pada waktu kami bersyafaat mendoakan untuk kebaikan mereka semua. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami, ajar kami untuk kami bisa bersyafaat untuk mereka, untuk orang-orang sekitar kami, para pemimpin kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.